Jadi tadi aku habis baca buku. Apa? Baca buku Atomic Habits lah. Kan Iya, belum apa? selesai. Kata kamu apa sih kan? Apa? Dengar tadi. Jadi di buku itu jadi aku tadi tuh baca bab 11. Bab 11 tuh kayak apa namanya, membahas terkait perbandingan orang yang jadinya yang punya Enggak ah. Kita orang kita enggak ngapa-ngapain. Apa itu Fat? Jadi tadi tadi aku tuh baca, jadi kayaknya yang punya tuh Apa sih? Apa itu? Enggak. Oh. Jadi tadi tuh aku baca buku Atomic Habits bab 11. Bab 11 itu tuh membahas terkait perbedaan orang yang hanya mempersiapkan tapi tidak melakukan, sama yang mempersiapkan dan tidak melakukan, sama orang yang tipe orang yang take action gitu loh, take action. Jadi tapi langsung mempersiapkan. Ya dipersiapkan, cuma bukan menjadi hal yang menjadi kayak apa ya, bukan menjadi hal yang diprioritaskan ya. Tetap semua apa yang kita lakukan dipersiapkan. Cuma kalau tipe orang yang benar-benar mempersiapkan tuh benar-benar harus detail, perfeksionis, terus sempurna, akhirnya Nggak dikerjain. habis itu nggak dikerjain. Itu namanya Siska. Jadi di buku itu tuh diceritain apa namanya, jadi penulis bukunya James Clear tuh ngasih contoh. Jadi ada salah satu dosen fotografi yang di Itu aku deh. yang di Amerika. Kok kamu yang lebih besar? Iya dong, kan aku kakak di sini. Jadi ada dosen dosen Soalnya fotografi. kamu ngumpul, kan? Jadi ada salah satu dosen fotografi. Kayak presentasi. Kamu boleh usah tegang, po. Jadi ada salah satu dosen fotografi di salah satu universitas di New York. Dia tuh membagi mahasiswanya jadi dua kelompok. Kelompok satu sama kelompok dua. Nah, kelompok satu itu dia dikasih tugas ngefoto apapun, tapi dia fokusnya tuh kuantitas. Jadi kuantitas tuh, jadi dinilai semakin banyak dia ngefoto maka semakin bagus nilainya. Nah, satu kelompok yang kedua itu fokusnya tuh di kualitas. Jadi kamu nggak perlu ngefoto sebanyak apapun, yang penting hasil fotomu tuh bagus. Tapi lama nggak sih kayak gitu? Ya, waktunya sama 1 semester. Dan ternyata setelah di akhir semester itu malah banyak foto yang bagus itu bukan dari kelompok 2 yang fokusnya ke kualitas, tapi malah banyak foto bagus itu dari kelompok kuantitas. Jadi yang sering moto tuh, setiap hari moto, itu malah banyak yang lebih bagus daripada orang yang dikasih tugas kamu ngefoto satu aja tapi kamu harus sempurna. Kamu harus sempurna, satu kali foto gak apa-apa, yang penting kamu harus sempurna. Kalau yang satu kan tadi tugasnya adalah semakin dia banyak ngefoto maka semakin bagus nilainya, karena kan kuantitas, kalau yang satu kualitas. Nah itu tuh James Clear tuh bilang, oh ternyata orang yang terfokus pada teori, jadi yang kedua itu tuh dia tuh mempelajari gimana sih bisa menghasilkan foto itu jadi bagus. Tapi yang satunya dia ngefoto, dia mungkin belajar cuma dikit doang, tapi dia ngefoto. Jadi dia tahu perbandingan antara foto pertama, foto kedua tuh apa sih yang kurang. Jadi yang satu take action, yang satu in motion kalau bahasanya di Atomic Habits. Yang satunya itu terfokus pada teori-teori
bagaimana bisa menghasilkan foto bagus, tapi yang satu dia mencoba sampai fotonya jadi bagus. Nah kalau dikaitkan sama kebiasaan, malah apa namanya, gimana ya ngomong, gimana ya, kalau kebiasaan Nah. biasanya tuh orang tuh kayak misalnya kalau perfeksionis tuh kan kayak nunggu apa sempurna dulu baru dia mau ngelakuin. Tapi kalau yang satunya itu ngelakuin aja kecil-kecil dulu sampai dia bisa menyempurnakan gitu. Nah kayak gitu. Nah ketika kita lihat, maksudnya kalau kita membaca teori itu, seharusnya orang yang paham dan orang yang sadar dia bakal memilih action daripada in motion. Tapi kebanyakan orang, terutama aku, itu kan lebih cenderung in motion kan. Jadi kayak aku harus nyiapin ini dulu biar sempurna baru ngelakuin. Padahal itu nggak berhasil. Tapi kenapa orang milih kayak gitu? Ternyata kata James Clear itu banyak orang dia udah siap dengan apa yang mau dilakuin, tapi mereka tidak siap dengan kritikan. Mereka tidak siap dengan teguran di depan umum. Karena kan ego manusia itu kan tinggi ya. Lagi ditegur di depan umum tuh. Nah itu, jadi kenapa kok orang tuh udah tahu bahwa apa namanya hanya mempersiapkan itu tidak menghasilkan sebuah action, tapi mereka masih milih cuma mempersiapin aja terus, belajar terus, tapi nggak di action. Ternyata sebenarnya alamiahnya manusia itu ya pengen maju sebenarnya, cuma karena terpentok takut gagal, takut nggak sempurna, akhirnya dia hanya menjalani fase hanya mempersiapkan. Dan katanya James Clear itu, orang yang memilih in motion itu mereka tuh menunda sebuah kegagalan. Sebenarnya orang yang hanya belajar menunda sebuah kegagalan, pasti dia akan melewati fase kegagalan itu, tapi dia nggak mau untuk sekarang. Pasti akan dilewati, karena sebuah kebiasaan tuh pasti akan menemui fase dimana kegagalan pasti ada. Nah di situ kayak oh iya sih, bener sih. Kadang aku juga mikir kayak kenapa sih kok aku nggak mau mengambil amanah yang seharusnya aku udah mampu untuk. Ya di sisi lain ya harus belajar juga. Cuma yo kalau secara kapasitas, maksudnya yo kamu tuh harusnya udah mampu, tapi kenapa kok kamu nggak? Ya aku karena aku takut gagal aja, aku takut dihina orang, aku takut diremehin orang, gengsi kalau nggak sempurna. Padahal nggak bagus, cuma tetap aja bakok itu kan alam bawah sadar ya, maksudnya kayak harga diri tuh nggak bisa lah kayak ibaratnya mending aku ya kalau wong tiba lah, wong nek orang jatuh dari enggak orang yang jatuh dari motor itu sebenarnya dia tidak mempermasalahkan lukanya, tapi dia mempermasalahkan malunya. Dia bakal lebih malu kan. Saya ketawa dulu malu kan pasti. Iya. Maka harga diri seseorang tuh sebesar itu gitu. Jadi mungkin kalau aku belajarnya sih gini, kayak kalau kita menghadapi orang yang sedang berprogres ya, kalau kita udah tahu teorinya kayak gitu, kenapa kok banyak orang nggak memilih action? Karena mereka merasa takut harga dirinya dijatuhkan kan. Maka kalau kita menghadapi orang yang dalam proses yang mungkin ibaratnya kita nggak tahu lah dia berprosesnya seberat apa, makanya kita hargai prosesnya, jangan langsung justifikasi, jangan kalau dia berbuat kesalahan tuh jangan langsung dihakimi. Itu perlu banget sih, karena kalau kata di buku How to Win Friends and Influence People, kita tuh ketika menghakimi orang, kita mengkritik orang tuh
kita coba pikir lagi, maksudnya kritikan itu tuh membangun atau hanya menghancurkan masa depan seseorang. Karena banyak orang yang hancur karena kritikan. Jadi orang yang mengkritik itu harus mikir juga, maksudnya kritik contoh nih, contoh nih kayak aku mengkritik kamu, apakah kritikanku yang ke kamu itu membangun atau hanya sekedar mengkritik? Karena banyak orang yang masa depannya hancur karena kritikan seseorang. Orang yang udah kena mental itu kan susah banget survive-nya. Jadi ya kalau POV kita sebagai orang yang sedang bertumbuh, ya ayo jangan terpaku pada persiapan terus. Ya kita bakal lebih hebat ketika kita melakukan. Ternyata di otak manusia itu tuh apa ya, kan setiap apapun perilaku kita itu kan sinyalnya dari otak kan. Nah ketika kita contoh nih, kita punya potensi di desain. Ketika kita awal ngedesain itu tuh pasti lama banget, karena otak kita tuh sedang mencari sinyal-sinyal yang sama. Jadi orang yang tersesat, pernah gak sih kamu tersesat di satu jalan? Pasti dia akan mencari jalan keluar tuh kemana sih. Tapi kalau kita udah sering lewat, kita udah sering ngedesain, sinyal-sinyal otak kita tuh langsung cepet nyari temennya, jadi langsung set. Tapi kan untuk menemukan sinyal secepat itu, ya kita harus merepeat kegiatan yang sama biar otak kita tuh ya cepet nyari sinyal yang sama gitu loh. Kalau kita hanya mempersiapkan, otak kita tuh juga nggak berfungsi. Karena kan fungsi otak tuh kan memberikan sinyal untuk kita take action kan. Kalau kita nggak action, otak tuh nggak akan menerima sinyal-sinyal lagi. Kayak gitu. Jadi emang ada korelasinya, kebiasaan dengan kehebatan seseorang. Makanya ada peribahasa kayak pengalaman itu membuat seseorang itu menjadi lebih hebat. Itu memang benar. Karena semakin banyak waktu dan waktu yang diberikan untuk berproses pada satu potensi, itu bakal semakin ahli dia dalam bidangnya. Tapi biasanya kan kalau kalau misalnya kita dikasih amanah dan amanah itu kayak nggak sesuai sama kita, tapi tetap aja dijalanin terus, pas besoknya berapa tahun kemudian ternyata itu tuh ternyata itu tuh hasil kita sekarang tuh kan hasil dari kemarin tuh. Kayak gitu sih, nggak tahu. Oh, jadi mungkin ada orang yang pertamanya dikasih amanah tuh yang kayak tadi pagi kamu bilang kan, aku bilang kan, aku gimana sih sis, kayak aku tuh kayak gak ada berubahnya, kayak gak ada yang berubah di hidupku, padahal ternyata ada 1% yang sudah berubah. Ya itu memang kalau kata James Clear tuh memang kebiasaan kecil yang merubah itu memang kadang nggak disadari sama manusia, nggak disadari sama kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita bisa ngomong hari ini tuh kemarin kita ngomong aja susah. Kita ngomong sama orang, kayak interaksi sama orang tuh kayak bingung, aku mau ngomong apa sih, mau bahas apa sih. Kenapa? Karena aku kan baca bukunya kan udah agak lama disuarain kan. Terus kayaknya aku akhir-akhir ini aku mulai pede untuk berbagi apa yang aku omongin. Terus kalau ngomong itu kayaknya agak ada ilmunya dikit lah ya. Aku nggak ada ilmunya, nggak ada, angel, agak malu. Ya kayak gitu. Gimana sih? Iya sih, bener. Emang kebanyakan orang tuh, dan itu memang permasalahan ketika kita sedang membangun sebuah kebiasaan. Jadi ketika kita tidak melihat sebuah perubahan, akhirnya orang tuh mandek. Ya kayak sama tadi pagi aku bilang kan, jadi Umar itu ngasih pesan buat seseorang yang sedang menuntut ilmu. Jadi ada 3 tahapan kan. Tahapan yang pertama itu seret. Tahapan yang pertama itu tuh
Jadi seseorang tuh ketika mendapatkan sebuah ilmu, terutama ilmu agama, itu dia tuh punya rasa untuk orang lain tuh harus tahu, orang lain tuh juga harus merasakan apa yang aku Oh iya, rasakan. aku juga baru Kayak gitu tadi kan. itu apa baca buku Islam. Nah itu pasti emang sebenarnya alamiahnya manusia itu kayak gitu. Ketika mendapatkan sebuah informasi baru dan pemahaman baru, dia pasti akan kayak apa ya, pengen berbagi karena dia merasa bahwa ya Enggak. jangan sampai aku doang yang ngerasain, tapi teman-temanku juga harus ngerasain. Cuma kan kita nggak tahu lah ya kondisi teman kita tuh seperti apa. Akhirnya kita menjadi seseorang yang si paling bahasa itunya kayak kamu tuh harus sama, sedangkan kita nggak tahu nih perasaan teman-teman kita tuh gimana, apakah lagi sedih kah, apakah lagi nggak mood. Orang yang perasaannya belum settle ketika dikasih sebuah insight tuh bakal nggak masuk. Makanya ada kalanya kita tuh mendapatkan sebuah ayat Quran, kok tiba-tiba relate ya, tapi kadang pas baca Quran kok nggak relate, tapi pada satu kondisi kita kok merasa relate banget. Nah itu perasaannya sama pemikirannya. Akhirnya apa namanya, kayak ilmu yang dia dapat itu dirasakan secara apa ya, hatinya tuh bener-bener terbuka gitu loh, perasaannya itu menyesuaikan dengan pemikirannya. Jadi gimana sih bahasanya, jadi ketika seseorang tuh mendapatkan ilmu dan relate, maka perasaannya tuh memang lagi relate sama apa yang dia dapatkan gitu loh. Kadang kita kok relate banget ya Quran ini, kayak sabar, kebetulan lagi diuji terkait dengan kesabarannya, kayak gitu. Jadi kayak relate gitu antara pemikiran sama perasaannya tuh sama. Akhirnya dia mendapatkan sebuah keberkahan ilmu. Tapi pas yang di buku Islamisme itu kayak gitu sih, kayak misal kamu kan suka apa di buku itu kan ada seseorang itu lagi ngelihat apa di bioskop, dia ngelihat film. Terus karena dia itu suka dan dia harus ngajak temennya nih, karena biar bukan dia doang yang mau yang lihat, dia harus ngasih tahu orang, karena video itu bagus, kamu harus lihat, pokoknya kamu harus lihat. Itu tuh kayak dakwah. Yes, betul. Kayak dakwah. Kalau dia itu emang udah cinta, dia pasti akan berusaha buat orang itu harus mendapatkan kayak sesuatu yang sama. Kayak tapi kebanyakan tuh kayak nawarin tuh bukan nawarin kajian, tapi nawarin kayak ketemu makanan yang enak, kamu sering nggak sih itu enak banget, kamu tuh harus nyobain, pokoknya harus beli di tempat itu. Ya sama pokoknya. Coba kalau kajian. Iya sih. Biasanya kayak gitu sih, kayak kenapa kok nggak ditawarin, kajian yang di sini tuh itu loh seru banget, kamu tuh harus nyobain, harus ikut. Tapi jarang sih kalau kayak gitu tuh, mesti anunya makanan tempat healing yang ditawarin ya. Berarti kajian itu belum menarik. Iya sih, tapi kan yang diajak, yang ngajak. Kenapa kita nggak pede gitu loh ngajak orang, padahal kita tuh selalu godain teman-teman kita harus makan ini, harus jalan-jalan di sini, padahal iya sih selalu kayak begitu. Mungkin jadi minoritas kali ya. Maksudnya bahkan ya kayak kita sholat 5 waktu aja itu kayak dibilang udah sholih, padahal itu bukan lagi standar sholih, emang itu kewajiban kawan-kawan. Tapi biasanya aku tuh kalau di kafe kayak gitu kan bayai habis duhur gitu kan ngaji. Terus karena aku itu kenapa ya, aku tuh ada rasa jane nggak boleh ya ngerasa so alim gitu kan. Kenapa nggak baca Quran tuh, baca aja Qurannya, tapi aku tambah tak foto lembarannya biar kayak orang main HP aja, padahal tuh baca Al-Quran. Kenapa gitu loh?
Padahal Iya. siapa tahu ada orang yang termotivasi lihat kita. Iya, nah itu POV kita nggak sampai ke sana ya. Itu berarti tergantung sudut pandang kita melihat sesuatu. Nah, aku sering seperti itu. Aku juga sering kayak terlalu overthinking, padahal di luar sana tuh orang nggak peduli sama kita. Iya, betul. Tapi emang berat sih, aku pun mengakui aku tipe orang yang overthinking juga. Jadi aku juga belum tahu gimana cara menghilangkan overthinking, tapi kayak merubah cara pandang kita sih. Kayak apa ya, kayak kalau di buku Atomic Habits tuh James Clear tuh ngasih tahu bahwa coba deh kata-katamu itu benar-benar berpengaruh banget. Kayak Apa? contoh gini, kalau kamu mau olahraga, kamu tuh jangan bilang kamu tuh harus olahraga, Harusnya. tapi kamu bilang oke, ini kesempatanmu buat olahraga untuk meningkatkan stamina ketika nanti umurmu tuh tambah tua. Jadi Motivasinya. jadi tuh kayak dari kata-kata pun itu bakal efek ke diri kita dalam melakukan sesuatu. Coba deh kalau kita bilang aku tuh harus olahraga, itu kayak jadi beban gitu loh. Sedangkan aku tuh masih punya, jadi ada pembandingnya, kayak aku tuh masih punya tugas, aku masih punya, malah jadi beban yang bakal kita nggak akan lakuin gitu loh. Bahkan kamu bilang aku tuh tugasnya banyak banget, aku harus ini. Kamu ngerasa beban, aku yang dengar juga beban sis. Soalnya setiap hari ngomong kayak gitu. Iya sih, betul. Tapi Siapa emang nggak tahu ya kenapa. Dengar. Tapi emang setiap perkataan kita pun itu tuh otomatis kayak kamu pasti sering kan dengerin aku tuh banyak tugasnya, ternyata itu tuh memang terucap di bawah malam bawah sadar kita. Jadi kayak kita udah terbiasa menganggap itu tuh berat, makanya perubahan pola pikir tuh bener-bener berefek banget. Padahal bisa. Kalau pola pikir kita tuh udah berubah menganggap sesuatu itu hal menjadi mudah, itu bakal jadi mudah banget. Walaupun itu susah. Iya. Yang biasanya yang buat susah itu karena pola pikir kita tuh kayak padahal tuh gampang itu tuh ngerjainnya, gampang. karena kita mikir susah banget, susah beneran. Iya sih, betul. Jadi kalau pesannya James Clear itu sebelum kamu menerapkan, entah itu ada mazhab yang menganggap habits itu bisa dibentuk dalam waktu 21 hari, 30 hari, 40 hari, atau 300 hari, itu bebas teman-teman mau pilih yang mana. Cuma hal yang pertama yang harus teman-teman sadari itu adalah teman-teman sadar apa yang teman-teman lakukan hari ini itu penting banget. Karena kalau kita tuh nggak sadar apa yang kita lakukan hari ini, kita tuh nggak, bahkan menyadari diri kita aja nggak bisa. Mengenal diri kita aja nggak bisa gitu loh. Makanya hal yang pertama teman-teman lakukan adalah menyadari kegiatan hari ini tuh kalian tuh ngapain aja. Kalau kata James Clear bilangnya, coba deh tulis apapun yang teman-teman lakuin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun itu hanya sekedar scrolling Instagram, itu tulis aja, semua tulis dari pagi sampai malam. Terus teman-teman baca, terus lihat mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Kalau memang itu buat awal-awal. Buat awal-awal. Kalau merasa diri teman-teman kayak ini bermanfaat, oke, ambil. Tapi kembali lagi kaitkan sama tujuan teman-teman ke depannya tuh mau seperti apa. Kalau teman-teman punya tujuan, contoh nih aku pengen menjadi seorang ahli gizi, pilihanmu. Agak pilihanku. Pilihanmu. Jadi aku pengen menjadi seorang ahli gizi, maka setiap kegiatan kita ya harus dipenuhi dengan apa-apa yang menjadikan aku tujuan ke depan. Oke, berarti kalau aku pengen jadi ahli gizi, maka aku harus serius kuliah. Aku harus memberikan space waktuku untuk kuliah secara serius. Dengan cara apa? Sesederhana mungkin. Kamu kuliah, kamu harus nyatet minimal itu yang sedang aku bangun. Karena aku merasa kayak menyepelekan akhirnya nanti di akhir kamu akan ngoyo. Iya, dan itu ketika UTS itu tuh kayak belajarnya tuh bener-bener SKS, sistem kebut semalam. Nah itu kan berat ya. Akhirnya ya udah deh, aku mencoba untuk setiap to-do listku itu, setiap kelas mata kuliah apapun itu aku catat, kecuali kalau memang mata kuliahnya tuh
emang nggak nulis dan emang nggak ada insight kayak gitu. Jadi aku kayak gitu, maka tulis itu. Jadi nah, scrolling itu membantu kita dalam tujuan kita apa enggak? Kalau memang membantu ya udah, tapi batasin, jangan sampai kita kebablasan scrolling media Biasanya sosial. kalau scrolling itu kayak kita itu karena nggak to-do list harian kita tuh bingung, ujung-ujungnya kita scrolling. Iya sih. Apalagi Terus udah ya yang pertama ya. Heeh. Terus kalau yang kedua itu ubah pola pikir kita. Itu ketika kita sudah sadar ya, kalau kita tuh udah sadar, maka pikiran kita tuh lebih enak dikendalikan daripada kita dikendalikan sama pikiran kita. Makanya kalau orang yang nggak sadar, dia tuh dikendalikan sama pikirannya, akhirnya orang itu overthinking. Itu tanda orang dikuasai sama pikirannya. Oke, ya Mbak Nabil bilang, sis kak kamu nggak boleh dikendalikan oleh pikiranmu. Iya. Jadi salah satunya itu. Makanya merubah cara pola pikir kita itu menganggap semua hal itu mudah. Jadi ada beberapa hukum tentang kebiasaan baik itu ada 4, tapi aku lupa. Jadi ubah sesuatu hal yang berat itu menjadi mudah, dan ubah sesuatu hal yang jadi ubah kebiasaan baik yang kita anggap berat itu menjadi mudah, dan ubah cara pikir kita kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat itu jadikan sulit. Jadi dibalik. Biar alam bawah sadar kita tuh memberitahu, alam bawah sadar itu kan kita nggak menguasai kan. Kita kan tidak bisa menguasai alam bawah sadar. Makanya ciptakan alam bawah sadar kita itu dalam hal kebaikan, kemudahan, semuanya lah pokoknya itu. Biar otomatis yang diberikan pesan otomatis yang diberikan ke kita tuh ya terkait dengan hal kebaikan. Terus yang ketiga ya kamu cobalah konsisten. Karena jangan sampai kita menjadi seseorang yang hanya mempersiapkan tapi tidak melakukan. Kayak gitu guys. Itu Siska. Kayak gitu. Jadi take action guys. Itu yang aku baru baca dan aku merasa tertampar. Baru baca, belum di take action. Ternyata memang. Jadi kamu gimana tanggapannya kamu ngelihat reels yang aku kirim? Kamu udah nulis kan, tapi kamu belum konsisten. Iya. Nah, kenapa? Kadang aja put seto. Kadang udah males. Terus yang kedua, aku tipe orang yang kalau udah ketinggalan tuh ya udahlah nggak usah sekalian. Jadi contoh nih, aku udah lupa checklist siang, udah malam, ya udah nggak tak checklist kalian. Tapi kan checklist itu kan kamu harus selalu lihat. Iya, makanya itu lupa nggak dilihat. Ya pelan-pelan. Kayak gitu guys. Iya yang udah coklat banyak. Karena aku sebagai teman yang baik, aku membantu kamu buat mengatur waktu. Iya, teman baik kok. Iya sih, itu perlu banget. Dan aku pengen belajar. Aku juga pengen belajar berbagi ilmu secara terstruktur, bisa rapi, tidak asal ngomong. Aku banyak impian kayak gitu ya sis, kayak gini. Orang-orang itu pengen ngomong kayak kamu, bisa ngomong kayak kamu. Terus kamu itu pengen omonganmu tertata, kayak selalu ada apa sih, kayak gimana sih ngomongnya? Ada keinginan, kekurangan atau keinginan. Selalu ada hal yang lain dari sudut pandang orang lain. Ya bocil. Kayaknya lagi pacaran deh. Emang ada ceweknya? Enggak tadi? Enggak, itu loh. Oh iya deh. Habis TPA gitu. Jadi ya
emang Yang aku cuman- akuin berat, cuma bukan berarti nggak bisa. Iya. berat banget karena Berat, aku aja sudah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahun. baru bisa konsisten ya. Bukan. Aku konsisten dari awal. Tapi kemarin-kemarin kan aku cuman nulis aja semua urutan tanpa kasih malam apa pagi malam dari awal sih aku nulisnya pagi, siang, sore, malam. Terus sekarang ada step yang aku pagi ya tak tulis kayak gitu tapi sama jamnya. Jam 03.00 aku ngapain, habis jam itu kan jam 4 aku ngapain gitu Berarti lebih jam 10. detail, lebih spesifik ya. Iya, tapi kurangnya aku kemarin pernah hari Selasa aku senang banget karena itu kan aku nggak keluar kemana-mana ya, jadi aku agak santai lah, masih bisa ngerjain satu-satu urut. Aku tuh jarang ngurutin, tapi kalau yang tahajud itu sampai subuh itu aku urut kegiatannya, tapi habis itu aku kayak yang mana yang aku bisa aku kerjain, jadi nggak tertata. Tapi pas hari Selasa itu kayak enak banget. Habis ini sesuai yang aku tulis kayak enak banget. Apa ini? Iya, Terus ya udah, habis itu aku berusaha karena aku tadi kemarin tuh aku bilang aku selalu ngerjainnya itu yang mudah-mudah dulu, tapi aku udah selalu kayak gitu. Jadi yang susah itu aku jarang tak nomor satuin, padahal yang susah itu adalah yang tujuanku untuk membawa ke cita-citaku, tapi aku tak remehin gitu loh, aku tambah ngerjain yang mudah-mudah dulu. Kemarin aku mencoba itu ternyata enak seperti rasa sosis tadi. Aku mau es krim, beliin dong gantian. Itu tadi kamu nggak bawa es krim di situ gitu? Nggak Yang ada. kuning itu loh, tadi aku melihat Nggak mau. kulkasnya ada. Gimana kamu saja? Beliin aku Pale. Beliin aku lah. Iya, tapi tepering. Siap. Semoga habis guys, soalnya kemarin Aku mau beliin dia habis. semoga nanti nggak habis juga, tapi nggak mungkin sih, masa nggak stok. Iya sih kayak gitu. Ya sedang menikmati Yeay, perjalanan menuju seseorang yang lebih kehidupan baik lagi. dewasa. Jadi aku belum tahu ya. Aku juga belum tahu kedepannya mau seperti apa. Itu rahasia Allah. Yang Enggak, penting bukan. Kamu belum tahu. Kamu enggak sih, kalau kamu udah tahu sih kamu mau gimana besok, cita-citamu kan kamu tahu, kamu jadi ahli gizi. Masa kamu nggak tahu, berarti kamu belum mempersiapkan. Iya tahu, cuma Kan nantinya kamu akan jadi kayak gitu apa kan kita tidak tahu. Yang penting kita berusaha. iya, jadi ya aku sedang di fase dimana asa mencari Jodoh bukan apa mencari jati masa diri. depan. Oh, masya Allah. Masa depan yang semoga tidak mengganggu dakwahku, tidak mengganggu menjadi seorang Mahasiswa. ibu kan ke depan. Oh, Mahasiswa ke kan 2 depan. tahun lagi. Oh iya sih, tapi kamu harus doa juga. Iya. Semoga bisa Tidak lulus terganggu 2 kuliahmu, tahun. tidak terganggu dakwahmu, tidak terganggu aktivitasmu lain. Pokoknya semua Iya sih. kalau diatur pasti bisa. Iya. Oke guys, to-do list itu penting. Iya, Jadi gimana itu Siska? penting banget. Jadi karena aku selalu aku mendukungmu loh. iya, karena aku belum Kamu perfect. Kamu terlalu perfeksionis. aku tipe orang yang ya itu iya nomor Malas, 1 tuh. malas. Kalau pesanku sih minta nasihat ke Dian karena
Dian udah konsisten terkait dengan to-do list. Aku cuma Ini berbagi karena ilmu. Pak Agung suaminya ustazahku. Tapi Pak Agung dulu pakai buku kan Iya, dia. kayaknya emang bagus kan pakai buku nggak sih? Aku pernah pakai buku dan Lu udah itu habis. satu. Kita harus beli kertasnya terus, kita harus bawa bukunya terus, dan itu bukunya kan agak besar. Kalau kecil mesti agak banyak kan. Jadi kita kan seringnya kita itu pakainya HP ya. Jadi ya cari yang mudahnya aja, yang penting kita konsisten. Berarti kalau aku nulis di HP. Iya, kan emang nulis di HP kan? Iya. Iya, maksudnya nulis. Kan aku pengennya nulis. Oh, nulis di tab. Iya, di Iya, tab. aku nggak punya tab. Kayak gitu. Enak gak? Kamu ngerasa enjoy? Enjoy. Benar. Kapan kamu mau praktekkan? Eh, Emang iya? Kenapa nggak ngetik? Kenapa nggak di HP? Sudah, itu tidak berguna itu. Emang Ini. ini kamu udah nyoba yang pakai Belum, ini? belum. Tidak berguna. Berguna. Tapi terserah, kan ada Loh. orang, hidup adalah pilihan teman-teman. Tapi emang enak kayak gini sih. iya enak emang. Oh, ini Bu Emma tinggal 2. Jadi gini, kalau aku baru berapa bulan apa ya, aku udah kan biasanya kan aku bikinnya kan malam ya sis ya. Terus malam itu kan udah capek, denger aku. Iya, aku sambil Malam udah capek. Terus kan aku udah ngerangkai yang belum kuisi. Itu biasanya banyak aktivitas-aktivitas yang yang kayak sholat kayak gitu kan template ya. Jadi aku kayak biasanya hari Kamis dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kayak gitu terus. Tapi nanti pas kita bikin jadwalnya lagi tuh pakai itu lagi, pakai disalin sama. semuanya biar kita itu pas malamnya itu kayak nggak effort banget dari awal. Itu tinggal diganti jam ini tuh tinggal nambahin, nggak dari awal. Kan kalau dari awal kan kita masih nulis jamnya. Tapi kamu tuh nyalin atau cuma ngehapus? tak salin dan kan biasanya kan setiap hari kan kegiatannya ada yang berbeda. Pagi biasanya berbeda kan. Kalau baca buku kan tuh baca buku, sholat, duha, baca Al-Quran kayak gitu kan tempat, jadi masih aja di situ, jadi nggak diubah-ubah dan tetap jamnya tetap seperti itu. Berarti terus kamu dalam 1 bulan ada 30 tulisan? Atau apanya? jadi gini, kayak to-do listmu itu tuh tipenya tuh mbok salin terus mbok copy, atau kegiatanmu yang kemarin kamu hapus terus? Enggak, tak copy biar mudah. Dan kalau emak kan setiap hari kita beda, jadi ya udah ditambahin aja. Soalnya kalau baca buku itu aku selalu di jam segitu, nggak tak ubah-ubah. Tapi karena kamu kegiatannya banyak banget, dia jadi selalu berubah-ubah. Apa? Enggak sih. Ya aku suka aja sama semangatmu untuk Ya. berbagi ilmu. Aku semangat juga buat mengingatkanmu karena sayang aja kalau membuang-buang waktu. Iya sih. Tapi kalau katamu apa ya? Aku tuh tipe kalau kamu itu tipe orang yang take action. Kamu teori. Dia udah dapat teorinya. Aku yang eksekusi. Kayak gitu, guys. Jadi Dian itu tipe orang yang eksekusi tapi nggak tahu ilmunya. Aku jujur ya, aku itu action dulu baru dapat ilmunya. Kamu ilmunya dulu, actionnya nanti. Enggak, nanti besok. Besok. Jangan besok. Doain dia, guys. Saya masih muda. Besok. Tapi sayang banget, aku selalu ingetin kamu, please. Lucu ya. Ketika aku berbagi setiap insight itu. Biasanya kamu tahu gak sih, kamu selalu kalau cerita kayak gitu aku selalu kan responku kan nggak ada, kayak aku nggak kasih respon balik buat kamu kayak gitu, tapi kamu selalu memotivasi aku. Kan aku selalu tulis hikmah apa hari ini aku dapatkan. Apa Aku selalu salah satunya? Siska Kasih tahu. Salah satunya apa? apa ya, banyak sih, kayak
kan kita kalau berteman itu kita ngelihat baik-baiknya aja, yang jelek itu jangan ditiru. Jadi aku selalu ngomong, Siska kan tidak Bentar. pandai untuk menganu waktu. Jadi aku jangan kayak Siska ya. Astagfirullah, berarti aku jelek dong. Enggak, terus habis itu satu kan kalau kamu itu ngerjain tugas, kamu tuh fokus banget ya. Kalau aku itu orang yang bisa disambi-sambi, Multitasking namanya. tapi katanya Agus kalau ngelihat YouTube kan itu masih bisa Iya, itu ya, disambi. masih disambi. Jadi kita itu pinter-pinter aja nyambi. Tapi kalau olahraga tuh kan nggak bisa disambi. Jadi Iya. ya udah. Bisa sih. Disambi Olahraga sambil sama nonton. podcast. Tapi ya nontonnya bisa. yang ringan, jangan yang Iya. berpikir. Ya kayak gitu, kita pinter-pinter aja nyambi. Iya sih. Pintar-pintar mencari kesempatan. Iya, heeh. Tapi Bukan teori kan banget ya aku. coba kalau kita itu cuman fokus, cuman biasanya kalau ngelihat apa podcast, Cici ingat juga. lihat podcast, Iya. cuma lihat itu aja, cuman satu yang kita dapatkan. Iya. Tapi biasanya aku sambil makan, jadi to-do listku sudah selesai 2. Terus sambil Sambil nyampel buku. aku mau ngomong gitu. Aku mau ngomong gitu. Iya sih. Iya. Sebenarnya memanfaatkan waktu itu. Makanya sederhana. biasanya aku itu jarang kalau biasanya kayak gini, Yan ayo Yan kita jalan-jalan ke sini, ayo kita makan di sana Yan. Tapi itu tidak, jadi aku tuh kenapa aku nggak mau, karena itu tidak sesuai to-do listku itu belum selesai, jam segitu itu belum selesai, bukan karena aku nggak mau, tapi aku makan memprioritaskan Iya. to-do listku itu. Iya sih. Biasanya kalau orang-orang benci banget aku bilang, Nggak boleh benci. iya nggak suka, Iya. nggak boleh nggak suka, Ah, boleh kurang suka. kurang suka sama orang, kamu itu kayak gini. Pelin-pelan. Oh. Sebenarnya dia emang lagi. Tapi biasanya kalau aku emang udah agak slow, adalah tulisku agak enteng lah, aku mau. Dan itu emang harus jadi kayak apa ya, komitmen kita. Seharusnya emang kayak gitu. Cuma kan kita mungkin ada tipe orang yang nggak enakan, sama emang tipe orang yang terbawa arus. Iya, tapi kalau ajakannya itu emang urgent banget, dia tuh butuh cerita sama kita, ya udah kita luangkan waktu. Tapi kayak cuman main-main, kayak mengisi waktu, kayak cuman ya kayak gitu tuh, kayak kita masih bisa belok buat apa, nggak nerima itu. Iya. Mengambil Jadi, keputusan. Ya itu guys, hidup adalah pilihan lagi. Ya sih, Keren, kalau kemarin kalau aku tidak memilih untuk apa sih, tidak memilih untuk tidak tinggal di RM, paling aku nggak bisa bertemu sama kamu, tidak bisa ngomong. Abis lagi. Baju nenggono kayak gitu sih. Iya sih, aku Kenapa? juga sama. Kenapa kita selalu bilangnya RM? Karena kayak itu beneran sih, itu kalau aku ya, kayaknya pelajaran dari SD sampai SMA aku kayak nggak ada yang aku Dapetin sampai sekarang. bisa sampai sekarang. Aku ini paling cuman ijazah ya buat apa, kuliah, buat masuk SMP, SMA kayak gitu, ijazah SD apa ijazah kayak gitu doang. Kayak kalau di RM itu kamu itu sih, kalau kamu tuh kan sukanya ngomong ya, jadi kalau kamu kan bilang aku kalau di RM tuh aku dapatkan ini, dapat ini, karena di RM aku jadi seperti ini. Aku kan nggak bisa ngomong kayak gitu, aku cuman ya kayak nggak bisa, Bukan nggak bisa. belum bisa ngomong kayak gitu. Aku cuman ngeliatin kamu aja, terus ya udah. Tapi kemarin tuh kamu kan itu ya RMA ya, jadi kamu punya kelasnya, kamu tertata, sedangkan Margot itu kayak cuman itu apa sih,
cuman langsung ke lapangan gitu loh sis. Gitu. Aku kebanyakan itu aku mengerjakan tuh nggak dapet teorinya gitu loh. Nah itu kayaknya karena itu deh, tipenya emang pendidikannya beda. Iya. Kan kalau RMA itu Iya, kamu teori dulu iya, kan teori baru praktek. praktek. Kalau aku kalau di sana Praktek. makanya kalau aku ditanya gimana sih ya ngevideo yang bagus tuh gimana, Jane apalagi aku tuh jarang ikut kelas-kelas ngedit, kelas-kelas kayak gitu. Aku beneran aku nggak terlalu tertarik. Iya. Karena aku itu ngelihat aku kenapa bisa bikin kayak gitu, aku karena aku ngelihat Kalau aku mendengar, aku ngelihat kalau kamu melihat, akhirnya dia karena Kan- melihat. jadi aku nggak bisa jelas. Iya, iya. Kalau Gimana? karena panca indera kita lebih dominan ngelihat, akhirnya dia lebih bagusnya di actionnya, Betul. lebih bagusnya di lapangannya. Tapi kalau orang yang sering mendengarkan, dia ya nggak menjadi dalil ya, maksudnya ini ya kesimpulan kita aja. Kalau orang yang sering ngedengerin itu bakal dia lebih banyak referensi di otaknya bagaimana orang tuh menyampaikan, akhirnya dia lebih pandai dalam bercerita, mungkin berbicara. Ya memang setiap panca indera kita memang memberikan efek yang berbeda, makanya jangan terfokus sama apa yang orang dapetin, tapi yo asah aja sama apa yang kamu milikin sambil mengupgrade panca indera yang lain biar menghasilkan diri kamu tuh yang sempurna. Cila, nggak usah lah sempurna. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya sih, aku baru sadar. Oh iya sih, kayaknya memang karena kamu seringnya ngelihat, akhirnya Padahal terbangnya fase menjadi orang yang aku bener-bener belajar tuh ya di RM. sama. Kayak kenapa sih nggak kayak dulu? Enggak, Iya karena sih. dulu belum kayak gitu. Alhamdulillah kita fasenya ya masa-masa yang seperti itu ya sis ya. Akhirnya Jadi banyak kita belajar. Heeh. Loh, seseorang semakin dewasa itu ketika dia menghadapi permasalahan yang sangat-sangat banyak. Iya. Bukan berarti kita meremehkan sebuah permasalahan, kita meremehkan sebuah ujian, tapi memang faktanya seperti itu. Ya kayak gini, misalnya kayak gini. Aku itu orang yang sering dipatahkan, sering yang tidak pernah didengarkan kalau di forum, makanya aku jadi tidak berani ngomong. Terus karena aku kayak gitu, jadi aku nganuin orang itu Nggak kayak gitu. kayak gitu, kayak aku nggak pernah didengerin nih, jarang didengerin ceritaku. Jadi kalau orang yang cerita sama aku berusaha buat mendengarkan. Biasanya orang itu kenapa kayak gitu karena dia belum mengalami di fase itu. Iya, betul. Masya Allah. Waduh. Iya sih, iya. Bahkan aku juga banyak belajar. Not bad. Banyak belajar ketika memang banyak permasalahan sih. Iya. Bayangin dulu kalau dapat masalah tuh selalu nangis, selalu nyari orang buat dengerin, karena nggak semua orang jadi pendengar yang baik kan. Iya. Kadang orang tuh sebenarnya kan kita kalau sedih itu sebenarnya cukup didengerin aja, nggak perlu solusi. Cuma kalau aku memang pada saat itu pengennya solusi langsung. Sih. Padahal Padahal orang-orang tuh kan beda-beda ya. iya, Kamu juga beda-beda, makanya Kita jangan aja sama rata. beda. Iya. kita aja beda. Kemampuannya, keahliannya tuh beda-beda, jadi jangan disamaratakan. Kamu tuh harus bisa ini loh. Aku tuh butuhnya ini, kamu tuh harus bisa ini. Apa itu? Bisa. Misalnya kamu itu kan tidak perhatian, tidak peka. Iya. Tapi kamu itu bisa memotivasi aku, walaupun kamu itu paling nggak sadar itu. Iya. Ya ambil aja yang baik-baiknya, guys, yang jeleknya enggak. Karena kan semua ada keahliannya masing-masing. Betul. Kalau aku tipe orang yang kalau kamu tipe orang yang Nggak tahu. perhatian. Iya. Iya. Iya, perhatian. Udah, perhatian. Iya. 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 Iya.
Dan banyak sih kelebihanmu, Dian, nggak ada Apa? kekurangannya. Manusia ini memang Rasulullah. Iya. Apa aku pengen lihat, pengen tahu. Ya, kekuranganmu adalah Ya kekurangan dulu. kekuranganmu adalah sering overthinking. Jane itu aku overthinking itu biar kayak gini sih. Aku itu kan pengen diperhatiin. Iya. jadi aku overthinking lah biar aku tuh diperhatiin gitu Oh, loh. gitu ya. Jadi Jane caper gitu ya. Jane itu nggak terlalu itu. Oh iya. Habis itu karena kamu itu bilang kayak gini, aku sering bilang aku mau ngomongin aja, nggak jadi kayak Nah gitu. itu aku nggak suka. Aku nggak suka banget sumpah. Aku nggak suka orang yang setengah-setengah. Itu efek dari yang dulu. Kenapa? Ya itu satu, aku nggak pernah didengarin. Oke, berarti Kayak ya gitu. udah, Jadi berarti aku aku tidak lebih, percaya diri berarti untuk aku lebih mengomongkan respect. itu. Tapi aku percaya sama diri kamu. Tapi aku nggak percaya sama diriku. Berarti yang salah siapa? Bapak Tapi aku percaya loh sama kamu kalau kamu ngomong gitu. Apa yang nggak kamu percayai? Tapi akhir-akhirnya aku percaya diri kok. Iya, karena percaya diri itu mahal. Aku pun merasakan percaya kalau seseorang itu diberikan kepercayaan diri, dia akan menyampaikan sebuah informasi yang cemerlang. Iya, tapi aku sampai detik ini dia proses tanda-tandanya sama. sangat jauh, Aku sangat juga, lama. aku juga sedang membangun sebuah kepercayaan diri. Kayaknya aku ada di fase kamu kemarin kan kamu bilang dulu kenapa kamu itu bisa ngomong sekarang itu karena kamu itu dulunya kamu tuh kayak ngomong yang nggak berguna gitu, kayak nggak ada faedahnya gitu loh ngomong, terus akhirnya kamu bisa ngomong sedikit-sedikit, jadilah seperti ini. Sepertinya aku kemarin itu bisa ngelawan, bisa ngomong apapun itu, terus akhirnya aku dikit lah bisa ngomong seperti ini. Dan nanti Karena kamu kayaknya sepertinya lebih hebat. amin. Aku akan bisa lebih hebat dari orang kuliah. Iya. Karena aku selalu dipertanya kayak gitu, kenapa sih harus kuliah, kenapa emang kuliah itu sekarang itu ya, Karena emang bisa, tahu aku nggak? harus bisa sekarang. Karena standar orang hari ini itu memang seperti itu. Iya. Cuma orang melihat, ya memang kalau zaman dulu orang kuliah itu memang keren. Tapi emang Karena kamu bilang kayak berpendidikan, karena Iya. berpendidikan beneran. gitu. Tapi Ya, kalau aku orang dari zaman, pagi juga kayak gitu. kalau orang kuliah zaman sekarang itu beda. Hanya sekedar pengen kuliah, mencari kesibukan Heeh. ketika dia tidak mau kerja, contoh. Iya. Akhirnya dia milih kuliah, pelarian, betul. Nah kalau kita lihat kondisi anak kuliah hari ini lebih cenderung ambis sama akademik, ujungnya cari kerja. Heeh. Padahal Template. karakter seorang mahasiswa zaman dulu itu adalah seorang agen perubahan. Makanya kenapa kok masyarakat itu menganggap orang kuliah itu unggul, karena mereka berpendidikan yang bisa mengusahakan orang-orang di bawah bisa mendapatkan haknya. Tapi orang hari ini apatis. Jadi kalau zaman sekarang ini tuh kayak aku ngeliat teman-temanku kayak nggak bisa ketemu, dia tuh banyak tugas, rapat, dada, kayak banyak banget tugas kuliah. Kena kayak gitu, Iya. orang yang nggak aktif gitu loh. Aku bukan cuman kuliah aja, pokoknya aku harus cari kegiatan lain, karena kalau cuma satu kayak gitu, apalagi kalau kamu kan aku ngelihat kamu tuh selalu ada tugas. Coba kalau kamu nggak maksain dirimu itu aku harus bermanfaat, harus dakwah. Coba kalau kamu cuma fokus sama ini, coba capek banget. Terus selalu banyak tugas, aku ngeliat ya Allah selalu banyak tugas nih orang. iya. So, kayaknya kayak gitu ya sis, biar mahasiswa itu nggak mikirin luar, padahal luar itu kayak udah rusak banget. Dan sebenarnya kan anak muda kan itu yang titik buat merubah dunia ini. Ya, betul. Karena masa muda itu kan masih kreatif, masih banyak ide kayak gitu. Biar mereka kan sekarang sistemnya kan biar anak kuliah itu
sibuk, nggak mikirin yang luar, biar aja yang luar tuh biar aja bobrok. Betul. Karena sekarang anak muda difokuskan dengan pekerjaan. Diusahain pokoknya nggak sampai kalian matanya nggak bisa ngelihat luar lah pokoknya. Nggak bisa melihat permasalahan. Ya itu memang faktanya seperti itu. Makanya kalaupun sekarang sadarnya masih di anak kuliah, menurutku enggak sih, udah, maksudnya jangan dirisaukan, karena memang faktanya hari ini banyak orang yang lebih unggul ketika orang itu memang serius belajar dan benar-benar memaksimalkan ruang belajar. Kan ruang belajar itu kan nggak harus di kuliah, banyak tuh di kajian, seminar. Jadi sebenarnya banyak sih tempat-tempat belajar, cuma salah satu tempat belajar memang di kuliah Yang kayak gitu. sekarang mereka tahu. Iya, orang melihatnya udah seperti hebat, itu. insya Allah. Bapak coba kuliah berdakwah. Kamu hebat loh, dari kampusmu itu, satu kampus itu, dan kamu arahnya pendakwah, bukan cuman kuliah doang. Kamu harus bangga sama kamu. Iya, cuma apa yang mau dibanggakan? Kan itu buat motivasi diri Oh, sendiri. iya. Soalnya aku belum berdampak di kampus. Ya harus diusahain. Kan kamu sudah mengusahakan itu kan. Iya, tapi aku belum tahu. Siapa tahu bukan itu ladangmu Iya, di lain. semoga ladangku di luar atau dosen-dosenku. Di luar Aku kondisi berharap itu bisa. dosenku ada yang mengenal Islam, Mengenal Islam. secara kafah. Amin. Gitu guys ya. Sejam loh, masya Itu aja. Allah loh, Siska banyak omongnya. Hari ini saya sebagai pendengar yang baik. Tapi kamu selalu mengusahakan mendengarkan aku loh. Terima Oh, iya, kasih ya. Masya Allah, terima kasih juga. Walaupun nggak mutus. Karena memang susah jadi pendengar yang baik. Iya, biasa apalagi kamu ya cenderung orang yang suka ngomong. Mana ada kamu kayak kamu harus ngomong nih, padahal wayah aku yang ngomong gitu loh. Hei, Tolong dong Anda. didengarin Hei, aku. Anda. Kamu pas kelas media tak suruh ngomong, nggak mau ngomong. Itu aku belum terbiasa. Ketika disuruh ngomong nggak ngomong. Kan itu tangga-tangga kehidupan sih, aku belum sampai situ. Tak Aku coba belum. Anda. Begitu guys. Jadi ya nikmatin setiap prosesnya, karena kita nggak tahu kita bakal. Ujungnya itu sampai mana? Oh iya, ujungnya sampai mana? Bener, itu ujungnya udah kelihatan, udah 1 jam. Ini paling lama dan ini sangat abstrak. Apa ya pembahasannya? Nggak tahu. Kamu Ya. nggak apa-apa, kita ya di sini aku juga belajar ngomong, jadi apa-apa. Bikin aja dulu, nanti nanti kita itu ya, kita tata lagi bahasa kita mau ngomong apa. Aduh, Tapi- takut banget aku. Enggak, kan kayak gini, sedikit-dikit. Kalau Iya. kamu kalau nungguin kamu Bisa. bisa nggak bakal jalan. Iya, betul. Mending gini aja dulu, Jangan nggak jadi apa-apa in jelek-jelek. motion. Jangan jadi in motion, tapi Iya. take action. Ya, betul. Jangan menjadi orang yang Pintar hanya mempersiapkan. teorinya, Masya Jangan Allah. menjadi orang yang mempersiapkan aja, tapi melakukan. Oke, Itu aja guys. Terima kasih. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.